Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizandi Badian Pratama, NIM 190803102045 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi murabaha. Pertama, saya akan menjelaskan dari ketentuan syar'i. Ketentuan syar'i, akad murabaha memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabaha yang bebas dan riba. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya, apabila pembelian dilakukan secara hutang, pihak bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Melalui akad murabaha, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya dan memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dahulu. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank, penggandaan dan barang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum transaksi syariah murabaha. Yang pertama, sanksi yang disebut fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Yang kedua, nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Yang ketiga, nasabah mampu dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi. Yang keempat, sanksi didasarkan pada prinsip takzir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Yang kelima, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani. Yang kelima, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Selanjutnya yaitu ketentuan khusus. Di dalam ketentuan khusus, yang pertama yaitu ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak atau pendapatan bagi pihak yang menerimanya. Yang kedua, jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian real dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Yang ketiga, besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Yang keempat, pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang ditimbulkan akibat proses penyelesaian perkara. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun transaksi murabaha. Rukun transaksi murabaha meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli dan penjual objek akad murabaha yang di dalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, bagi dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Di dalam rukun transaksi ada yang namanya transaktor. Transaktor yaitu adanya pihak yang bertransaksi merupakan rukun transaksi murabaha terdiri atas pembeli yaitu nasabah yang memerlukan barang dan penjual yaitu bank syariah. Dalam fikih, kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya. Apapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan. Sekiranya terdapat kerugian bank akibat pembatalan pembelian, bank dapat mengurangi uang muka sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank. Adapun jika uang muka tidak mencukupi untuk kerugian bank, DSN memperbolehkan bank meminta sisa kerugiannya kepada nasabah. Berdasarkan fatwa DSN nomor 17, nasabah tidak dibenarkan menunda-nunda pembayaran, termasuk dalam pembayaran piutang murabaha. Penundaan pembayaran oleh nasabah pembiayaan di satu sisi dapat mengganggu bank syariah dalam operasinya dan di lain sisi merugikan nasabah penabung karena tidak jadi mendapatkan keuntungan bagi hasil yang sepertinya mereka terima. Atas pertimbangan ini,
DSN MUI memperbolehkan bank syariah menerapkan sanksi berupa denda sejumlah uang tertentu kepada nasabah yang menunda-nunda menunaikan kewajibannya, padahal memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya. Sanksi yang dikenakan atas penundaan pembayaran didasarkan pada prinsip takzir agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, nasabah yang dikenakan sanksi bagi bank syariah, denda yang diterima harus diperuntukkan sebagai dana sosial. Dalam praktik, terdapat beragam kebijakan penentuan besaran denda. Sebagian bank menentukan besaran denda sebesar persentase tertentu terhadap pendapatan margin yang bertunggak tanpa dibesarkan denda dengan persentase yang sangat kecil terhadap total kewajiban yang bertunggak dan mengaitkannya dengan jumlah hari keterlambatan. Kendati demikian, dalam praktiknya bank syariah sangat berhati-hati menerapkan ketentuan denda. Sejauh ini, bank ini lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengingatkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Selain transaktor, di dalam rukun transaksi murabaha juga terdapat objek murabaha. Rukun objek akad transaksi murabaha meliputi barang dan harga yang diperjualbelikan. Fatwa DSN nomor 4 menyatakan bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh Islam. Pemilikan barang oleh bank terbagi menjadi dua, yaitu murabaha tanpa pesanan dan murabaha dengan pesanan. Dalam teori, murabaha dengan pesanan terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat mengikat dan tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan. Selanjutnya yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad murabaha bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal, yaitu nama notaris serta informasi waktu dan tempat penandatanganan akad. Yang kedua, identitas pihak pertama. Dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah. Yang ketiga, identitas pihak kedua. Dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi suami atau istri yang bersangkutan sebagai ahli waris. Yang keempat, bentuk akad serta penjelasan akad. Dan yang kelima, kesepakatan-kesepakatan yang disepakati. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengawasan syariah transaksi murabaha. Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli murabaha yang dilakukan bank syariah dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah atau DPS biasanya melakukan pengawasan secara periodik. Pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 8/19/DPBS tahun 2006 tentang pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah berupa sebagai berikut. Yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Dalam hal nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut, maka akan mengurangi tagihan bank kepada nasabah. Yang ketiga, meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabaha. Apabila bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga, akad jual beli murabaha harus dilakukan setelah barang secara prinsip memiliki milik bank yang dibutuhkan dengan faktur atau kwitansi jual beli yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabaha dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tata cara pengawasan transaksi syariah. Yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua, memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin.
Dalam hal ini, nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut, maka akan mengurangi tagihan bank kepada nasabah. Yang ketiga, meneliti akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabaha. Apabila bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Yang keempat, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabaha dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa murabaha adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan menentukan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalil yang menjadi landasan murabaha adalah Quran Surat An-Nisa ayat 29, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, dan beberapa hadis Rasulullah SAW. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.